Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya, sebelum mereview agar Gen Z menjauhi pacaran, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Fajar Fadli, NIM 1123083. Yaitu judulnya ini yaitu agar Gen Z menjauhi pacaran. Dalam pandangan Islam di zaman sekarang, yaitu kita hidup di zaman ketika pacaran dianggap sesuatu yang normal. Bahkan bagi sebagian anak muda, memiliki pasangan menjadi simbol kebahagiaan, status sosial, atau bukti bahwa dirinya berharga. Media sosial dipenuhi dengan konten romantis, tren couple, hubungan estetik, dan kata-kata manis tentang cinta. Akibatnya, banyak Gen Z tumbuh dengan anggapan bahwa hidup terasa kurang lengkap tanpa pacaran. Namun, Islam memandang hubungan laki-laki dan perempuan dengan cara yang jauh lebih dalam. Islam tidak melarang cinta karena cinta adalah fitrah manusia. Yang Islam juga adalah bagaimana cinta itu tumbuh, diarahkan, dan dipertanggungjawabkan. Masalahnya hari ini yaitu pacaran sering bukan lagi tentang keseriusan, tetapi tentang pelampiasan emosi, validasi, kesepian, dan hawa nafsu. Banyak hubungan dimulai karena takut sendiri, ikut tren, atau ingin dianggap normal oleh lingkungan. Padahal hubungan seperti itu sering meninggalkan luka yang lebih kecil. Satu, Islam menjaga hati, bukan membatasi kebahagiaan. Banyak orang berpikir, kalau Islam melarang pacaran berarti Islam terlalu keras. Padahal sebenarnya Islam sangat memahami manusia. Allah menciptakan hati manusia dan Allah tahu betapa mudah hati terluka. Pacaran sering dianggap menyenangkan di awal, tetapi kenyataannya banyak anak muda mengalami overthinking, cemburu berlebihan, kehilangan fokus belajar, ketergantungan emosional, depresi setelah putus, trauma kepercayaan, bahkan kehilangan harga diri. Islam datang bukan untuk merampas kebahagiaan, tetapi melindungi manusia dari kerusakan hati yang dianggap bisa oleh dunia modern. Karena itu Allah berfirman, dan janganlah kamu mendekati zina. Al-Isra ayat 32. Perhatikan bahwa Allah tidak hanya berkata jangan berzina, tetapi jangan mendekati zina. Ini menunjukkan bahwa Islam menjaga manusia sejak awal prosesnya. Zina jarang terjadi secara tiba-tiba. Biasanya dimulai dari chattingan tanpa batas, saling menggoda, curhat berlebihan, hubungan tanpa pengawasan, bertemu berdua, lalu perlahan batas malu hilang. Islam memutus pintu itu sejak awal demi menjaga kehormatan manusia. Yang kedua ini yaitu pacaran modern, banyak dibangun di atas nafsu dan validasi. Di era Gen Z, hubungan sering dipengaruhi media sosial. Banyak orang ingin punya pasangan karena iri melihat pasangan orang lain, ingin dianggap menarik, takut kesepian, ingin dipuji, ingin ada yang selalu memperhatikan, atau ingin konten hubungan yang terlihat romantis. Akhirnya hubungan bukan lagi tentang tanggung jawab, tetapi tentang konsumsi emosi. Padahal jika cinta hanya dibangun di atas senang sesaat, maka hubungan mudah rusak ketika bosan datang, perhatian berkurang, ada orang yang lebih menarik, atau ekspektasi tidak terpenuhi. Karena itu banyak hubungan hari ini cepat dekat, cepat nyaman, tetapi juga cepat hancur. Islam mengajarkan bahwa cinta sejati harus dibangun di atas tanggung jawab, kesiapan, komitmen, dan niat ibadah, bukan hanya rasa suka sementara. Yang ketiga ini yaitu pacaran sering membuat seseorang kehilangan jati diri.
Banyak anak muda tanpa sadar berubah karena hubungan. Contohnya ini yaitu rela meninggalkan pergaulan baik demi pasangan, lalai sholat karena terlalu fokus chattingan, emosinya tergantung pada satu orang, kehilangan semangat belajar, bahkan mengorbankan prinsip agama demi mempertahankan hubungan. Ini berbahaya. Seseorang yang terlalu bergantung kepada manusia akan mudah hancur ketika manusia itu pergi. Padahal dalam Islam, ketenangan sejati bukan berasal dari pacar, tetapi dari kedekatan kepada Allah. Yang keempat ini yaitu budaya pacaran membuat dosa terlihat normal. Yaitu salah satu bahaya terbesar zaman sekarang ini adalah hilangnya rasa malu terhadap dosa. Hal-hal ini dulu dianggap tidak pantas, kini dianggap biasa, yaitu pegangan tangan, pelukan, video call sampai larut malam, kata-kata mesra, pergi berdua, bahkan hubungan fisik sebelum menikah. Semua itu perlahan dinormalisasi oleh film, musik, influencer, dan lingkungan. Akibat banyaknya Gen Z tidak lagi merasa bersalah ketika melanggar batas agama. Padahal Rasulullah SAW bersabda mengajarkan bahwa rasa malu adalah bagian dari iman. Ketika dosa terus dianggap biasa, hati menjadi keras dan iman perlahan melemah. Yang kelima ini yaitu pacaran jarang memberi kepastian. Banyak hubungan bertahun-tahun, akhirnya putus, saling menyakiti, membuka aib, dan meninggalkan trauma mendalam. Tidak sedikit yang berkata, aku sudah memberikan segalanya, tapi akhirnya ditinggalkan. Nasib-nasib. Islam ingin menjaga manusia dari hubungan yang tidak jelas arah dan tanggung jawab. Karena itu, Islam menawarkan jalan yang lebih terhormat, ta'aruf dan pernikahan. Hubungan dalam Islam dibangun dengan keseriusan, keterlibatan keluarga, tanggung jawab, dan niat jangka panjang. Bukan sekadar jalanin dulu. Yang keenam yaitu menjauhi pacaran. Bukan berarti tidak ngetren. Sebagian orang takut dianggap kuno, tidak laku, terlalu religius, atau berbeda dari teman-temannya. Padahal justru di tengah rusaknya pergaulan, menjaga diri adalah bentuk keberanian. Butuh kekuatan besar untuk berkata, aku ingin menjaga diriku demi sesuatu yang halal. Tidak semua orang mampu melawan hawa nafsu dan tekanan lingkungan. Dalam Islam, orang yang mampu menjaga dirinya memiliki kemuliaan besar di sisi Allah. Yang ketujuh yaitu apa yang sebaiknya dilakukan Gen Z. Daripada sibuknya mencari pasangan sejak muda, lebih baik fokus kepada memperbaiki akhlak, memperdalam ilmu agama, membangun masa depan, membahagiakan orang tua, menjaga pergaulan, memperkuat hubungan dengan Allah, dan mempersiapkan diri menjadi pasangan yang lebih baik. Karena pasangan yang baik tidak hanya dicari, tetapi juga dipantaskan. Kesimpulan yang saya dapatkan ini yaitu pacaran mungkin terlihat indah di mata dunia, tetapi tidak semua orang terlihat indah membawa ketenangan. Banyak hati hancur karena hubungan yang tidak dijaga dengan aturan Allah. Islam tidak membenci cinta. Islam justru memuliakan cinta dengan cara yang halal dan penuh tanggung jawab. Gen Z harus memahami bahwa harga diri